idza dakhala ahadukumul masjidah fala yajlis hatta yusalli rak'atain, kata Rasul dalam Sahihul Bukhari. Jangan sampai kalian duduk sebelum memberikan salam kepada yang punya masjid. Yang namanya salat tahiyatul masjid, jangan duduk dulu. Penghormatan dengan tuan rumahnya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Jangan main-main tamunya Allah ini. Makanya kita melihat banyak ini bala turun kanan kiri samping, kabar dari sana-sana, semuanya tentang Indonesia ini banyak terkena musibah sekarang ini. Seharusnya masjid ini dibuka, bukan malah ditutup. As-shaf ini dirapatkan, bukan malah direnggangkan. Karena orang ini terlalu main akal. Tapi yang punya kehendak itu Allah. Serahkan sama Allah, karena Allah yang akan menahan semuanya itu. Karena dari Sayyidina Anas bin Malik, ya, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, innallaha tabaraka wa ta'ala yaqul inni la ahummu bi adabi khalqi. Saya benar-benar berkeinginan, katanya Allah, untuk menurunkan azab kepada makhlukku ini. Tetapi fa idza nadartu ila ummari buyuti, kalau aku sudah melihat orang-orang yang memakmurkan rumahku ini, urung azab itu mau diturunkan. Kemuliaan para sahabat-sahabat yang tidak ada bandingnya, mereka semua adalah lulusan Masjid Nabawi. Masjid itu bukan hanya bangunannya, tetapi dari sanalah sumber keilmuan orang-orang yang ada di sekitarnya. Memang ada badannya, tetapi ada ruhnya masjid ini. Ruh ini yang paling penting daripada cuma sekedar mewah-mewahan bangunan. Percuma mewah kalau tidak, orang sekitarnya tidak membawa manfaat bagi orang-orang yang ada di sekitarnya ini. Karena ruhnya masjid ini, dari sanalah bersumber keilmuan agama orang-orang yang ada di sekitar. Oleh karena itu, ayo, cara pandang yang menunjukkan takwa sudah ada dalam hati ini yang perlu kita perbaiki. Ya, masuk ke masjid bagaimana ya? Dengan rasa malu, karena kita akan menjadi tamunya Allah. Lah gimana kok malu? Gimana tidak malu, kita banyak dosa, mau main, sampean tahu ketahuan jeleknya sama kiai, sama Habib, mau main ke rumahnya kiai, atau mau main yang tahu aib kita, kira-kira malu apa tidak malu? Ya begitu seharusnya kita kalau main ke rumahnya Allah. Dulu ini para ulama-ulama ini kalau dia datang pertama tidak berani masuk dulu, karena tidak punya wajah di depan Allah Subhanahu wa taala. Nunggu satu orang di depan pintu udah masuk-masuk, sampai satu orang udah masuk baru dia jalan di belakangnya, karena takut malu menampakkan wajahnya di depan Allah Subhanahu wa taala. Orang merasa banyak dosa. Faham ya? Teman-teman yang baru jadi takmir, ini amanat itu berat. Ya, amanat itu hati-hati keluar dari amanat ini. Karena Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan tanda-tanda orang munafik itu 3. Salah satunya adalah idza tumina khona. Kalau dipercaya, dikasihkan amanat, dia berkhianat. Walaupun dia pakai imamah 10 susun, walaupun pakai jubah, walaupun naik di atas mimbar bilang ittaqullah, dah amanat, demi Allah munafik. Berat amanat ini. Karena itu aneh, ya. Aneh orang-orang ini berebut untuk menjadi pemimpin, berebut jadi pemimpin, ada kemampuan apa tidak? Karena itu amanat. Inna dunya hulwatun khadirah. Orang ini kalau sudah kena uang banyak berubah. Kalau tidak mampu, kelihatan uang masih gila, jangan gila jadi pemimpin. Karena kalian merasakan kenikmatan uang sebentar, nangisnya tidak akan ada habisnya nanti hari kiamatnya. Ya kecuali kalau yakin tidak mati-mati, tidak apa-apa. Ntar lagi habis dicabut kari nyeselnya yang tidak pernah ada habisnya nanti. Tampak hakikat segala sesuatu, kebenaran yang disampaikan sama Allah, Rasulullah di malam pertama ketika kita sendirian dalam kubur kita. Hasil dari apa yang kita kerjakan ketika di dunia akan tampak di sana. Sekali lagi, ruh daripada agama dan iman ini adalah mahabbah dan ta'zim.
Berapa banyak kita semua sholat. Sholat itu kalau benar tanha anil fahsya'i wal mungkar. Tetapi kita sholat, tapi sholat kita belum mencegah kita dari perbuatan keji dan mungkar. Karena kita cuma sholat, tapi tidak ada keagungan dengan sholat. Takzim kita dalam sholat itu belum ada. Belum ada. Makanya kan Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, ya, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu, bukan aktsaru amala tetapi ahsanu amala, yang paling bagus bukan yang paling banyak. Ini ibadah bukan banyak-banyakan tapi bagus-bagusan. Jangan heboh dengan nominal, sampean saya wiritan 10.000 siapa yang ngomong? Orang kayak apa yang berbicara 10.000 itu? Yang kosong hatinya dengan takdim kepada Allah, walaupun 1 juta kali. Karena permata walaupun 1 butir itu jauh lebih mahal daripada kerikil walaupun 3.000 karung. Saya ulangi lagi, permata sebutir itu jauh lebih berharga daripada kerikil walaupun 3.000 karung. Maksudnya, amalan sedikit dengan takzim dan mahabbah sehingga diterima sama Allah, itu jauh lebih baik daripada amal-amal yang hati kita kosong daripada pengagungan dengan amal tersebut. Yang paham ini, sampean jangan bingung, saya sholawat sudah. Loh, sampean itu gimana hatinya hidup dengan rindu kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam? Bagaimana hatinya ini takzimnya dengan Allah Subhanahu wa taala? Harus tahu ini. Ya. Sehingga dahulu, ya, biar tahu kalau orang-orang yang di masjid ini orang-orang pilihannya Allah Subhanahu wa taala. Ada seorang yang wanita yang namanya Ummi Mihjan. Perempuan sauda hitam, kebiasaannya Pak nyapu masjid. Tadi kita ceritakan orang yang hidupi lampu mas. Sekarang orang yang nyapu masjid. Nyapu masjid, kebiasaannya nyapu supaya disapu sama Ummi Mihjan ini. Kanat taqumu ala tandifil masjidir Rasul sallallahu alaihi wasallam. Zata yaumin kana Rasul sallallahu alaihi wasallam ya'udul amwat, ya, wa yazurul maqabir. Pada suatu hari Rasul sallallahu alaihi wasallam ini kebiasaannya itu keliling mencari orang yang sakit untuk dijenguk dan datang ke kuburan untuk berziarah. Dilihat di antara kuburan-kuburan yang diziarahi sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, ternyata ada kuburan baru. Ditanya, ini kuburannya siapa? Man sahibu hadzal qabr, katanya. Kuburannya siapa ini? Faqila ya Rasulullah innahu qabru Ummi Mihjan, katanya. Ini kuburannya Ummi Mihjan. Rasul, kok enggak dikabari? Katanya sahabat, kami tidak merasa dia ini siapa-siapa untuk kita kabarkan kepadamu, takut engkau ini terganggu dengan kabar-kabar yang kita kasih ini, katanya. Rasul, ini bukan orang sembarangan, menurut kalian orang biasa. Ini orang yang memakmurkan masjidnya Allah, nyapu masjidnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fabaka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ditangisi. Yang nangis siapa? Kita kalau mati siapa yang nangis? Ditangisi Nabi Muhammad. Tugas kerjanya apa? Nyapu masjid. Apa? Sekali lagi cara pandang dengan masjid diperbaiki. Sekali lagi cara pandang kita dengan masjid diperbaiki, karena ini rumahnya Allah. Nabi nangis. Kehilangan siapa? Orang yang biasa nyapu masjid. Bahagiakan hatinya ketika nyapu masjid. Khidmah sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetesan dari orang yang paling mulia ini mahal. Tetesan air mata dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Lalu kata Rasulullah, lima lam tukhbiruni biwafatiha, kenapa kalian tidak kabari saya dengan meninggalnya Ummi Mihjan ini? Ya, hatta kuntu usolli alaiha, sampai saya ini bisa salat sama dia, kok tidak dikabari katanya. Faqalu ya Rasulullah, laqad matat fi sa'atin syadidatil hararah, meninggalnya perempuan ini ketika masa panas-panasnya, terik matahari. Kunta sa'ataha mustarihan, pada waktu itu kamu itu panjenengan waktunya istirahat, kami takut ganggu. Fahifna alaika min hararati syamsi faqama Rasul sallallahu alaihi wasallam, takut kami ini panjenengan ini kepanasan, tidak mau ganggu. Dikira ini orang biasa, tapi demi Allah ini orang luar biasa. Karena ukuran biasa sama luar biasa itu yang tahu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Biarkan kita ini di mata orang biasa, yang penting kita agung di mata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Percuma kita mulia di mata manusia, tapi kita tidak punya nilai apa-apa di sisi Allah dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena diingatkan sama Nabi. Ya. Kata sayati alan nasi, ya sayati alan nasi zamanun, ya sayati ala ummati nasun, ya fi akhir zaman ya'tunal masajid, kata Rasulullah SAW, fayaquduna hilakon dzikruhumud dunya wa hubbud dunya fala tujalisuhum falaysa lillahi bihim hajah, kata Rasulullah SAW. Akan datang di akhir zaman nanti orang-orang, mereka itu datang ke masjid, ketika di masjid ngomongkan dunia, hatinya cinta dunia, sehingga di masjid pun dia ngomong dunia. Jangan duduk semua orang kayak gini, karena Allah tidak punya hajat, tidak mungkin dapat apa-apa orang kayak gini dari rahmatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Akhirnya Nabi Muhammad SAW sholat kepada Ummi Mihjan, ya, sholat kepada Ummi Mihjan, ya. Faqama Rasulullah SAW wa shalla alaiha wa hiya tahta adbaqi thara, dan Ummi Mihjan sudah ada dalam kuburannya ketika itu. Wa ba'da dzalika qala lahum, ketika setelah sholat berkata kepada para sahabatnya, idza mata minkum ahadun fa akhbiruni bi mautihi hatta usolli alaihi. Kalau ada yang meninggal, jangan ragu-ragu, kabari saya, kata Rasulullah, biar saya sholatkan. Ya. Fa inna man sallaitu alaihi fid dunya kanat salati syafa'atan lahu fil akhirah. Karena orang yang saya solati, ya, di dunia, solatku ini merupakan syafaat bagi dia nanti di akhirat. Lalu Nabi Muhammad ngajak bicara sama Ummi Mihjan dalam kuburannya ini. Ya Umma Mihjan, katanya, wahya tahta adbaqi thara. Qalalah, dijawab sama Ummi Mihjan. Ya orang tidak bisa, ini khususnya untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dijawab dari dalam kuburnya, assalamu alaikum, dijawab sama Rasul SAW berkata kepada Ummi Mihjan, assalamu alaika ya Umma Mihjan, keselamatan bagimu wahai Ummi Mihjan. Ayyul a'mali wajadti afdal, amal apa yang kau dapatkan paling bagus daripada yang kau lakukan ini? Dia ini sholat, dia ini sedekah, dia ini melakukan semua amal-amal baik. Ditanya sama Rasul, amal apa yang kau dapatkan paling bagus ketika kamu di kuburanmu ini? Dijawab sama Ummi Mihjan, ya, wasamatin Nabi sallallahu alaihi wasallam liyatalaqal ijabah. Diam Nabi Muhammad untuk nunggu jawaban dari Ummi Mihjan. Wa ba'da dzalika qala li ashabihi, setelah itu dijawab, berkata Nabi Muhammad kepada para sahabatnya, innaha taqul, Ummi Mihjan barusan berkata, lam ajid afdala indallahi min tandhifil masajid. Saya tidak pernah mendapatkan amal yang lebih afdol di sisi Allah kecuali ketika saya membersihkan masjid. Jangan malu-malu, ya, walaupun pejabat copot baju jabatannya itu, pakai kaos, nyapu masjid, ngepel masjid. Yang di militer, yang di pejabat, yang dia itu punya kedudukan harta banyak, tokonya banyak, tinggalkan tokonya itu, sempatkan sapu masjid. Saya kepengen kayak Ummi Mihjan, yang Rasulullah sampai nangis ketika meninggal. Sempatkan, ya.
Mulia orang-orang yang memakmurkan masjid ini. Harus paham. Merasa kalau ini rumahnya Allah bukan rumah kita. Hati-hati. Kadang-kadang takmir tidak tahu diri. Kumpul di terasnya masjid sambil rokokan. Panas dada ini. Kok tidak punya akhlak jadi tamunya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada tempat lain dah kecuali di masjid. Ngomong dunia itu tidak apa-apa, Pak, tapi di masjid ini hangus amalnya 40 tahun. Bukan karena omongan dunianya, tempatnya yang tidak cocok di masjid ini. Jadi tamunya Gusti Allah rokokan, kira-kira gimana sampai ngelihatnya ini? Pantas apa enggak? Orang yang enggak punya iman enggak tahu omongan ini. Allah, enggak nih beb, biasa ya beb, biasanya memang sudah kayak gini. Hei, ini tanda-tanda orang bertakwa yang mengagungkan masjid. Kalau belum bisa mengagungkan masjid, berarti tidak ada takwa sama sekali dalam hatinya. Yang punya akhlak sama masjid. Orang Islam itu bukan cuma sembahyang, tapi pengagungan ini menunjukkan ketakwaan dalam hatinya. Yang tawaturan. Maka saya bilang ada ruhnya Islam sama iman ini. Takdim sama mahabbah dalam hati. Takdim sama sholatnya, takdim sama puasanya. Itu ruhnya kita sholat. Ya. Lalu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Innallaha tabaraka wa ta'ala bana laha baitan fil jannah arahal anjalisatan fi." Ini Ummi Mihjan ini dibangunkan istana di surga. Saya sekarang ngelihat dia duduk-dudukan di istananya ini. Faham ya? Faham ya? Ayo. Bukan hanya masjid ini, dimanapun namanya masjid, itu bukan masjidnya takmir. Bukan cuma masjid ini, semua masjid seluruh dunia. Itu rumahnya Allah. Yang punya akhlak kalau masuk rumahnya Allah, makanya diajarkan masuk kanan, keluar kiri, sholat tahiyatul masjid, ngomong yang baik-baik. Selama kita menunggu sholat, malaikat semuanya kumpul doakan Allahumma gfir lahu, Allahumma arhamhu, Allahumma tub alaihi. Didoakan, malaikat kumpul semuanya doakan orang yang mau iktikaf nunggu sholat di dalam masjid ini. Malaikat kumpul yang doakan. Kalau sampean bingung banyak dosa, biarkan malaikat yang memintakan ampunan untuk kita. Caranya duduk dengan penuh takdim, merasa kalau tamunya Allah, niat iktikaf, duduk di sini. Malaikat yang memintakan ampunan. Kira-kira lebih cepat mana diterimanya? Kita yang meminta ampunan apa malaikat yang memintakan ampun? Malaikat yang minta ampun. Nah, karena itu mari ya, setelah majlis ini semoga pengagungan kita kepada rumah-rumahnya Allah ini semakin bertambah. Ya, semakin besar mazhab kita, yang apabila kita sudah mengetahui harga dari keagungan rumah Allah Subhanahu wa taala, tanda yang paling nyata bahwa sudah ada takwa di dalam hati kita. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.